Halo teman-teman, selamat siang. Saya ucapkan dari kota Jember. Saat ini saya sedang berada di depan stasiun Jember. Stasiun yang letaknya berada di daerah operasi 9 Jember, daerah operasi paling timur di Pulau Jawa. Dan dari stasiun Jember ini saya akan melakukan perjalanan menuju kota Jakarta dengan naik kereta api yang menyandang predikat sebagai kereta api paling jauh di Indonesia, yaitu kereta api Pandalungan. Rencananya nanti kereta api Pandalungan akan berangkat dari stasiun Jember ini pukul 14.55 sampai stasiun Gambir, dan kereta ini menempuh jarak sejauh 920 km dari Jember menuju Jakarta tanpa transit, teman-teman. Seperti apa perjalanannya? Mari ikuti trip saya. Stasiun Jember ini melayani semua kelas kereta, teman-teman. Mulai dari kelas eksekutif, kelas bisnis, kelas ekonomi, semua bisa di stasiun Jember ini. Dan di sebelah sini ada loket dan juga layanan pelanggan di dalamnya. Ruangannya ber-AC, tentunya di dalamnya juga ada toiletnya, teman-teman. Toiletnya sih ini lumayan bersih dan keren ya. Di sampingnya layanan pelanggan juga ada minimarket dan juga ada roti, dan sebelah sana juga ada CFC. Kalau di luar stasiun ini ya, saya perhatikan untuk tenan-tenan makanan dan minumannya tuh tidak banyak seperti yang di dalam mungkin ya. Saya juga belum masuk ke dalam ini karena memang penumpangnya tadi saya lihat cukup crowded, dan setahu saya perjalanan yang terdekat dengan kereta api Pandalungan itu ada kereta api Pandanwangi menuju ke Ketapang, teman-teman. Itu sifatnya kereta lokal ya. Saya suka nih hiasan di depan stasiun Jember ya, banyak payung-payungnya kayak gini, warna-warni, estetik banget, cantik banget jadinya. Seperti ini teman-teman kira-kira suasana di ruang tunggu atau lobi utama stasiun Jember ya. Ruangannya sih tidak terlalu besar, tidak terlalu kecil ya, sedang. Dan boarding di stasiun Jember ini masih menggunakan boarding manual ya teman-teman. Belum menggunakan boarding scan wajah seperti di beberapa stasiun lain. Mungkin kedepannya di stasiun Jember juga akan menerapkan hal serupa ya. Semoga sih bisa segera diterapkan ya, agar proses boardingnya tuh makin lancar dan cepat, sat-set gitu teman-teman, tanpa perlu ngeluarin tiket dan KTP lagi. Sekarang pukul 13.54 ini untuk penumpang kereta api Pandalungan sepertinya masih ditahan dulu untuk boarding ya, karena sekarang untuk boardingnya masih diizinkan untuk penumpang kereta api Pandanwangi, teman-teman. Sebenarnya di sana di jalur 3 sudah tersedia rangkaian kereta api Pandanwangi dari stasiun Jember tujuan akhir stasiun Ketapang Banyuwangi. Oke, saya sudah menyelesaikan proses boarding dengan lancar, dan seperti ini suasana di dalam ruang tunggu peron stasiun Jember, teman-teman. Di sini hanya ada beberapa tenan-tenan makanan dan minuman saja ya. Di sebelah sana ada minimarket dan juga roti untuk kalian membeli makanan dan minuman selama dalam perjalanan. Sebelah sananya ada ruang medis, lalu ada toilet, musola, dan juga ruangan khusus merokok. Fasilitas lainnya di stasiun Jember ini sekarang ada dispenser air minum untuk kalian mengisi tumbler atau botol minum ya. Kalau tumbler kalian atau botol minum kalian habis, bisa isi di sini teman-teman. Pilihannya ada air panas, ada air dingin juga sesuai selera ya. Menurut informasi sih nanti kereta api Pandalungan akan disediakan di jalur 2 teman-teman. Ini yang sudah ada di jalur 3 adalah kereta api Pandanwangi dari Jember tujuan akhir ke Tapang. Pandanwangi ini sifatnya dia kereta lokal ya teman-teman, lokalnya Daop 9 Jember. Saya mau cerita sedikit mengenai kereta api Pandalungan ini. Jadi kereta api Pandalungan merupakan salah satu kereta baru yang diluncurkan pada tanggal 1 Juni 2023 bertepatan dengan penerapan grafik perjalanan kereta api terbaru tahun ini. Selain ada kereta api Pandalungan rute Jember Gambir PP, ada pula kereta api Argo Semeru rute Surabaya Gubeng Gambir PP, lalu ada kereta api Argo Merbabu, ada kereta api Manahan rute Solo Balapan Gambir PP, dan ada kereta api Banyu Biru rute Semarang Tawang Jateng Solo Balapan PP. Keberadaan kereta api Pandalungan tentu menjadi bahan pembicaraan yang cukup menarik dan excited banget ya, terutama bagi kita para rail fans dan juga masyarakat Indonesia, karena memang kereta api Pandalungan ini merupakan kereta pertama yang dari Jember menuju ke Jakarta dengan pola langsung tanpa transit, teman-teman. Tentunya ini pula menjadikannya sebagai kereta
kereta yang pertama melayani perjalanan dari Daop 9 Jember menuju Daop 1 Jakarta. Sebelum adanya kereta api Pandalungan ini sebenarnya ada kereta api Gajayana ya, yang memegang titel sebagai kereta api terjauh di Indonesia teman-teman, dengan jarak tempuh 905 km dari Jakarta menuju Malang via Yogyakarta dan ditempuh dalam waktu 12 jam setengah. Kehadiran kereta api Pandalungan ini resmi menggeser kedudukan kereta api Gajayana sebagai kereta api terjauh di Indonesia, karena kereta api Pandalungan ini menempuh jarak 920 km dari Jember menuju Jakarta dengan rata-rata waktu tempuh itu sekitar 14 jam teman-teman. Sedangkan dari Jember ini nanti perjalanannya akan ditempuh dalam waktu 13 jam 50 menit. Kalau kita lihat keseluruhan dari sejarah perkereta-apian Indonesia, sebenarnya kereta api terjauh di Indonesia itu pernah terjadi dan pernah ada teman-teman, yaitu kereta api Krakatau. Dulu waktu itu kereta api Krakatau melayani perjalanan dari Blitar menuju Merak tanpa transit teman-teman. Bayangkan, dari Provinsi Jawa Timur menuju Provinsi Banten, 6 provinsi dia lewati dan jaraknya itu hampir sejauh 1000 km lebih teman-teman. Untuk rute perjalanannya sendiri dari kereta api Pandalungan itu nanti dari Jember akan tiba di Surabaya Gubeng, dan dari Surabaya Gubeng keretanya akan bablas langsung melewati shortcut Surabaya. Nanti akan tiba di stasiun Surabaya Pasar Turi setelah melewati shortcut tersebut. Dan dari stasiun Surabaya Pasar Turi nanti kereta Pandalungan akan langsung bablas menuju ke Jakarta Gambir, menempuh jalur utara full teman-teman, melewati Bojonegoro, lalu Lamongan, Cepu, lalu Semarang, Pekalongan, Tegal, Cirebon sampai Gambir. Ini pukul 14.30, kereta api Pandanwangi berangkat stasiun Jember. Dan sepertinya saya mendengar semboyan, oh ada langsiran rangkaian kereta api Pandalungan. Lokomotifnya 2039815 sepertinya yang saya lihat. Oh ya, kereta api Pandalungan ini armadanya masih menggunakan armada eksekutif lawas teman-teman. Tapi yang saya lihat sih armadanya rata-rata angkatan tahun 2002. Yang saya tahu sih angkatan 2002 ini itu masih terkenal enak banget teman-teman untuk kenyamanannya ya selama perjalanan. Oh, ada eksekutif kaca pesawatnya juga, dan tahun 2009 armadanya. Gokil, ini mantan Gajayana nih dulunya nih. Oke, rangkaian kereta api Pandalungan sudah tersedia di jalur 2 teman-teman. Rangkaiannya menggunakan eksekutif mill steel, rata-rata kaca lebar, dan ini rata-rata yang saya perhatikan angkatan tahun 2002 semua teman-teman. Gokil ini, keren. Dimana yang saya tahu 2002 itu dulunya digunakan di kereta eksekutif Argo gede teman-teman. Itu legend banget sih ketika itu, eksekutif tahun 2002 memang terkenal nyaman banget untuk kereta-kereta perjalanan Argo ya. Di perjalanan kali ini saya akan ada di eksekutif 1 seat 2C teman-teman. Ya tidak pinggir jendela ya, sesekali di pinggir lorong biar nanti keluar masuknya enak gitu, nggak ganggu penumpang lain. Dan rangkaian kereta api Pandalungan ini juga membawa kereta bagasi ya teman-teman, sebagai pengiriman paket, entah itu paket barang, paket motor, dan juga yang lain-lain teman-teman. Mengingat ini kereta pertama ya untuk rute Jember-Jakarta, jadi untuk pengiriman paketnya juga mungkin dibutuhkan untuk rute ini teman-teman. Ya, kita lihat lokomotifnya, ini lokomotif Sprinter ternyata pakainya teman-teman, CC 2039815, atau nomor pendeknya ini CC 20327, Depo Induksi Dotopo. Mantap nih, bisa dengar suara throttle-nya dari CC 203 nih sepanjang perjalanan. Apalagi saya berada di eksekutif 1, walaupun terhalang kereta bagasi, tapi ya tipis-tipis bisa mendengarkan lah. Gokil, mantap ini.
Di perjalanan kali ini saya mendapat nomor sarana K100219. K1 ini menandakan bahwa kereta ini kelas eksekutif, 0 ini menandakan bahwa kereta ini tidak memiliki penggerak sendiri atau butuh digerakkan oleh lokomotif, 02 ini merupakan tahun produksinya yaitu tahun 2002, 19 ini adalah nomor urut dari tahun produksinya tersebut. JAKK ini adalah kode dari Depo Induk Kereta Jakarta Kota yang bertanggung jawab merawat dan mengurus kereta ini, teman-teman. Informasi lainnya dari kereta ini ada kode TS. TS ini merupakan tegangan statis dari kereta ini untuk kelistrikannya sebesar sekian ya. BK ini adalah berat kosong dari kereta ini atau 35,5 ton. MD ini mulai dinasnya pada tanggal 19 Oktober 2002. P24 ini merupakan perawatan 2 tahunan di Surabaya Gubeng pada tanggal 31 Maret 2023. P48YAD ini merupakan perawatan 4 tahunan yang akan datang pada tanggal 31 Maret 2025. Dan trademark untuk kereta api Pandalungan ini masih E ya teman-teman. E ini menandakan bahwa kereta api Pandalungan ini memiliki kecepatan maksimal 100 km per jam. 40 ini menandakan bahwa berat maksimal dari kereta ini adalah 40 ton. 5 ini adalah jenis bogi yang digunakan oleh kereta ini adalah bogi K5. Jadi kecepatan untuk kereta api Pandalungan tidak sama seperti kereta yang lain ya. Kalau kereta-kereta yang lain itu udah bisa lari 120 km per jam. Kalau kereta api Pandalungan ini maksimalnya masih 100 km per jam, teman-teman. Nah, ini dia peta pemberhentian dari kereta api Pandalungan. Kita berangkat dari Jember lalu akan berhenti di Tanggul, Probolinggo, Pasuruan, Bangil, Sidoarjo, Surabaya Gubeng, Surabaya Pasar Turi, Lamongan, Bojonegoro, Cepu, Ngerombo, Semarang Tawang Bang Jateng, Pekalongan, Tegal, Cirebon, langsung ke Cikarang, langsung Jatinegara, dan akan berakhir di Gambir. Pemberhentiannya lumayan banyak, tapi rata-rata berhentinya di stasiun besar semua ya. Stasiun-stasiun yang memiliki peran penting di wilayahnya. Oke, tepat pukul 14:55. Kereta api Pandalungan diberangkatkan dari stasiun Jember. Bismillahirrahmanirrahim. Semoga perjalanannya aman, lancar, dan selamat sampai tujuan. Sampai jumpa kembali Jember. Akhirnya saya bisa menginjakan kaki di Daop 9 dan semoga ada waktu lagi untuk bisa main ke Daop 9 ya. Adapun makanan yang tersedia saat ini nasi goreng, nasi ayam goreng lawar. Oke teman-teman, kereta api Pandalungan sudah diberangkatkan dari stasiun Jember dan yang naik di eksekutif 1 ini lumayan banyak yang saya lihat ya. Dan ternyata yang naik kereta api Pandalungan di stasiun Jember juga yang saya perhatikan tadi itu lumayan banyak juga teman-teman dalam satu rangkaian ini. Impresi pertama ketika naik kereta Pandalungan jauh ini lumayan enak teman-teman. Suspensinya juga empuk, guncangannya juga tidak terlalu berasa. Mungkin ini karena faktor keretanya juga yang masih berlari di kisaran angka 60 km per jam sampai 70 km per jam ya. Untuk harga tiket dari kereta Pandalungan ini berkisar antara 585.000 sampai 685.000 untuk perjalanan dari Jember menuju Jakarta atau sebaliknya. Sedangkan perjalanan dari Surabaya menuju Jakarta atau sebaliknya itu hanya 465.000 sampai 545.000 teman-teman. Menurut saya sih ini harga untuk kelas full eksekutif yaitu lumayan murah loh teman-teman, karena yang saya lihat di beberapa kereta lain di rute Surabaya Gambir itu harganya sudah hampir 600-an bahkan udah 700-an lebih teman-teman. Contohnya di kereta api Sembrani, di kereta api Bima dan Argo Semeru juga udah lumayan mahal, apalagi di kereta api Argo Bromo Anggrek teman-teman. Terutama di kereta api Sembrani ya yang saya sorot itu memang menggunakan armada eksekutif New Image, di mana armadanya saya sedikit kurang nyaman karena gemelodakan banget, tapi harganya udah 700 ribuan. Itu menurut saya sih kurang sepadan dengan apa yang didapat teman-teman, dan bisa jadi ini merupakan opsi terbaik buat kalian apabila ingin naik kereta dari Surabaya menuju Gambir. Naik kereta api Pandalungan ini harganya murah banget loh teman-teman dibanding kereta-kereta lainnya untuk perjalanan Surabaya Jakarta. Dan kalau untuk full tripnya sendiri menurut saya sih mungkin masih masuk akal ya, karena memang perjalanannya ini lumayan jauh. Dan ini alhamdulillah saya dapat kaca yang lebar, jadi bisa leluasa melihat keluar dan kacanya lumayan bening teman-teman. Tuh, jadi saya bisa melihat pemandangan dengan jelas dan bersih. Mantap, keren-keren.
Pukul 15:24 kereta api Pandalungan sudah tiba di stasiun Tanggul. Di sini berhenti normal teman-teman karena memang penumpang dari stasiun Tanggul juga lumayan banyak yang saya perhatikan ya. Dan stasiun Tanggul ini letaknya paling barat dari Kabupaten Jember teman-teman. Jadi mungkin kereta api Pandalungan diberhentikan di sini untuk menjangkau pasar penumpang yang berdomisili di wilayah barat Kabupaten Jember. By the way, kondekturnya perjalanan Pandalungan kali ini wanita loh teman-teman. Gokil. Ini saya baru kali ini naik kereta diawaki oleh Bu KP ya mungkin ya sebutannya ya. Mantap Bu KP. Gokil. Kita berangkat lagi dari stasiun Tanggul pukul 15:27. Mungkin berhenti di stasiun ini hanya 2 menit saja ya untuk naik turun penumpang. Kita lihat yuk fasilitas yang ada di kereta api Pandalungan kelas eksekutif ini. Ada meja kecil untuk menaruh botol atau gelas, di bawahnya ada colokan listrik 2 buah, dan ruang untuk kaki kelas eksekutif memang segini ya adanya ya. Dan fasilitas lainnya untuk kaki ada ini ya teman-teman, ada footrest-nya juga yang bisa kita atur 3 tingkat. Ini tingkat yang paling bawah, kita bisa naikkan lagi ke tingkat yang tengah. Ini tingkat 2, tingkat sedang, dan bisa kita naikkan lagi untuk tingkat 3. Ini yang paling tinggi teman-teman. Gitu, sesuaikan aja dengan kenyamanan ya. Lalu ada kantong elastis untuk menaruh barang, di bawahnya ada kantong kresek untuk menaruh sampah. Dan fasilitas lainnya ada meja lipat di dalamnya armrest ini yang bisa kalian gunakan untuk makan dan untuk kerjaan ya, naruh laptop, dan bobot maksimalnya 3 kg teman-teman. Ada tombol reclining di sini untuk mengatur sandaran kemiringan, dan ini kacanya lebar juga ya teman-teman. Untuk dimensi frame-nya bisa memuat 2 kursi untuk pandangannya, dan untuk menutup kacanya ada tirai gorden tuh yang warna biru, bukan tirai yang model tarik gulung ya. Lalu fasilitas lainnya ada CCTV untuk keamanan, TV untuk hiburan, di paling depan ada, di paling belakang juga ada. Lalu ada toilet yang letaknya berada di paling depan kereta dan di belakang kereta. Dan sebenarnya kursi kelas eksekutif ini bisa diputar sesuai keinginan teman-teman. Kalau kalian ingin berhadapan-hadapan dengan keluarga misalkan, kalian tinggal injak aja pedal yang ada di bawah kursi ini untuk memutar kursinya jadi bisa berhadapan. Ada palu pemecah kaca tuh yang warna merah, dan juga ada gantungan kecil untuk menggantung tas kecil atau jaket ya. Di atasnya juga ada kompartemen barang untuk kalian menaruh barang-barang bawaan kalian. Dimensinya kurang lebih segini teman-teman. Kalau kalian membawa koper ukuran besar mungkin kurang bisa terbawa rapi di atas kompartemen ini ya. Tapi kalau untuk koper ukuran sedang dan kecil sih masih bisa masuk teman-teman. Dan juga ada fasilitas makan dan minum yang bisa kalian dapatkan dengan membeli via aplikasi Akses by KAI, atau datang langsung ke kereta makan, atau bisa beli via Prama dan Prame yang berkeliling dengan membawa troli seperti ini ya. Selamat datang di Kabupaten Lumajang. Saat ini perjalanan kereta api Pandalungan sudah tiba di stasiun Kelakah, dan di sini yang naik lumayan banyak juga teman-teman, karena stasiun Kelakah menjadi stasiun utama ya setahu saya untuk perjalanan kereta api dari Kabupaten Lumajang teman-teman. Karena setahu saya juga sih stasiun Kelakah ini tuh letaknya paling dekat dengan pusat kabupaten atau kota Lumajang ya. Kita berhenti di Stasiun Malasan, Kabupaten Probolinggo. Stasiun Malasan ini merupakan stasiun yang letaknya paling ujung selatan di Kabupaten Probolinggo ya. Normalnya kereta api Pandalungan di stasiun ini akan bersilang dengan kereta api Sri Tanjung teman-teman. Tapi kalau yang saya lihat sih sinyal aspeknya itu udah ngacung sebelah sana. Sepertinya sih mau berangkat lagi ya. Mungkin persilangan dengan Sri Tanjungnya digeser kemana gitu, saya juga kurang hafal. Kita sudah berangkat dari Stasiun Malasan, dan normalnya memang kereta api Pandalungan ini bersilang dengan kereta api Sri Tanjung dari Lempuyangan Yogyakarta, tujuan akhir Ketapang Banyuwangi di Stasiun Malasan tadi. Kalau yang saya perhatikan sih ya rada aneh sih, memang kereta full eksekutif bersilang kalah pula dengan kereta kelas ekonomi PSO sekelas Sri Tanjung. Agak unik ya, kereta eksekutif yang dimana itu kelasnya paling tinggi ngalah sama kelas yang bawah. Nah, ini keretanya sesaat lagi akan melintas langsung di stasiun Leces.
Ini kemungkinan tadi sedikit tertahan karena sinyal masuk stasiunnya ya yang belum mengasih tanda aman gitu. Nah, kemungkinan kita akan menyelang kereta api Sri Tanjung di stasiun Leces ini, atau kita yang disilang oleh Sri Tanjung, teman-teman. Oh, sebelah sini. Ini kereta api Sri Tanjung, teman-teman, dari Lempuyangan, Yogyakarta, tujuan Ketapang, Banyuwangi. Harusnya seperti ini ya, kereta kelas ekonomi PSO ngalah sama kereta full eksekutif. Akhirnya kita yang menang silang, teman-teman. Gokil. Oke, kita bergerak menuju kereta makan nih, teman-teman. Nah, kereta makan dari kereta api Pandalungan ini spesial, teman-teman, karena ini merupakan kereta makan retrofit, dan menurut saya ini kereta makan yang paling estetik nih. Kereta makan kereta api Pandalungan itu berada di antara eksekutif 4 dan eksekutif 5, teman-teman, baik dari arah Jakarta maupun dari arah Jember. Nah, untuk membuka pintu ini kita harus menekan tombol otomatis, teman-teman. Tombolnya ada di sini nih. Nah, istimewa ini kereta makannya. Yuk kita beli sesuatu untuk dimakan di kereta ini. Nah, untuk makan sore kali ini saya sudah membeli nasi ayam gepuk laos, teman-teman. Ini saya baru tahu ada menu ini di kereta api ya. Yuk kita langsung unboxing aja. Nah, ini dia isian dari nasi ayam gepuk laos. Ayamnya ini potongan paha, terus ada serundengnya juga. Serundengnya ini katanya ada bumbu laosnya gitu ya, jadi kayaknya lebih sedap. Terus ada timunnya juga, ada sambalnya juga, ada potongan tempe juga, ada selada juga, ada kerupuknya, ada nasinya. Terus kita dapat alat makan juga, sendok garpu, tisu, dan juga tusuk gigi. Ini sepaket harganya 38.000, teman-teman. Oke, pukul 16:42 kereta api Pandalungan tiba di stasiun Probolinggo, dan di sebelah kanan kita bertemu dengan kereta api Logawa dari Purwokerto tujuan akhir Jember. Kereta api Logawa ini unik ya, dia membawa 2 kelas tapi berbeda dengan yang lain. Biasanya 2 kelas itu campuran dengan eksekutif, kalau ini campurannya adalah kelas ekonomi dan kelas bisnis. Nah, kita sudah tiba di stasiun Probolinggo, dan di sudut stasiun Probolinggo ini ada saungnya juga ternyata untuk penumpang-penumpang yang mungkin sedang menunggu kereta. Bisa santai dulu sambil ngerokok, dan suasananya juga ini bagus banget ya. Kayak dibikin ala-ala taman gitu loh, teman-teman. Gokil sih, jadi penumpang merasa nyaman untuk nunggu kereta di stasiun Probolinggo ini. Dan yang naik ini lumayan banyak juga ya, karena memang peminat dari Probolinggo menuju Jakarta ini atau menuju Surabaya banyak juga sih, teman-teman. Dan setahu saya sih kereta api Pandalungan dari Probolinggo menuju Surabaya itu ada tarif khususnya seharga 55.000 aja, teman-teman. Makanya yang saya perhatikan juga ini penumpang dari Probolinggo untuk naik kereta api Pandalungan ini itu banyak banget, teman-teman. Kurang lebih seperti ini, teman-teman, interior dari kereta makannya kereta api Pandalungan. Ini speechless sih saya masuk ke sini, benar-benar estetik banget. Perpaduan dinding marmer dan kayunya ini benar-benar cakep, cantik banget, dan nyeni banget lah pokoknya. Di sebelah sana ada hiasan dari ukiran ini ya, foto lokomotif DD52, dan juga di sebelah sananya itu ada foto kayak semacam ini ya, kayak semacam kren gitu ya, kren klasik gitu. Dan ini fotonya dibuat dari ukiran, teman-teman, ukiran kayak ala-ala kayu gitu, cantik banget. Dan pintunya juga otomatis menggunakan tombol yang ditekan, dan kursinya seperti ini, teman-teman. Kursinya tebel, dan ini bahannya kain loh, bukan kulit, bukan beludru. Ini kain yang mirip-mirip kayak karpet gitu, sehingga kita menduduki kursi ini tuh berasa empuk banget dan enak banget lah, nyaman banget buat duduk di kereta makan ini. Dan meja makannya kurang lebih tampilannya seperti ini. Ini ada laptop, saya sedang mengerjakan tugas kantor ya sebenarnya. Dan kalau kalian mau ngerjain tugas kantor atau tugas kuliah yang butuh laptop seperti saya ini, di bawahnya juga ada colokan listrik, teman-teman. Tuh, ada colokan listrik 2 buah di setiap mejanya ya, keren. Lantainya juga ini ala-ala kayu gini, cakep banget. Jadi tataannya ini udah ditata sedemikian rupa jadi estetik kayak gini ya, keren banget. Dan kita lihat-lihat ya fasilitasnya dari kereta makan ini ada apa aja. Kalau kita menyusuri kereta makan ini cakep banget sih hiasannya, dindingnya juga ala-ala kayu, untuk atapnya juga cantik banget. Dan juga ini ada hiasan-hiasan lampu yang seperti ini.
Terus meja pantry-nya ada di sebelah sini. Di sini juga ada foto kereta api yang menyeberangi jembatan. Belakangnya menggandeng panoramik ya. Gokil banget. Selain kursi yang seperti ini, ada juga kursi yang menghadap ke jendela, teman-teman. Seperti ini nih. Keren banget. Dan ini tataan pantry-nya, ada etalase mejanya kayak gini. Kita tinggal pilih dari etalase ini ya. Dan juga di situ ada hiasan lampu dindingnya ala marmer gitu. Wah, cakep sih ini. Pantry-nya aja udah nyeni banget kayak gini, apalagi suasana ruang makannya ya, gokil. Di sini juga ada ukiran kayunya juga dan gambar apa ini? Oh, panoramik nih. Panoramik, oke, gokil. Dan ini ada hiasan kayak pohon-pohon gitu. Ini ukiran ya, ukiran kayu. Wah, gokil ini. Terus bingkainya juga ada lampunya nih sampai bawah. Mantap banget. Di sini ada ruang kru. Lalu ada musolanya juga. Musolanya gede juga nih untuk kereta Pandalungan ini. Terus untuk musolanya sendiri bisa menampung 2 orang atau bahkan mungkin 3 ya untuk bisa berjamaah, teman-teman. Ini keren banget sih, luas banget musolanya. Dan harusnya di sini ada sendal untuk mengambil air wudhu ya. Oh, sepertinya ini nih sendal untuk penumpang mengambil air wudhu untuk sholat ya. Hanya disediakan 1 pasang, teman-teman. Di sini juga ada ruang untuk kondektur dan di sini ujung kereta makan ya. Kita cukup buka dengan menekan tombol aja. Oke, otomatis kebuka sendiri, teman-teman. Sampai sininya juga ini masih ada hiasan-hiasan kayunya kayak gini, dinding-dinding kayu. Wah, cakep banget ini, asli keren. Dan ini ada tirainya juga kalau misalkan kalian merasa silau ya. Ini tinggal tarik gini aja, tuh. Dan apabila ingin menggulungnya tinggal tarik dikit lalu lepaskan, dia akan naik sendiri. Mirip kayak kereta-kereta eksekutif stainless steel atau generasi yang terbaru ya. Fasilitas lainnya ada CCTV juga nih di kereta makannya. Dan kalau kalian mengambil kursi yang ujung-ujung gini, itu jendelanya ada sekatnya kayak gini ya. Ini fungsinya untuk jendela darurat, teman-teman. Jujur aja untuk makan ayam sebenarnya saya tuh kurang bisa ya kalau pakai sendok. Tapi nanti saya akan coba potong dagingnya pakai sendok. Dan ya saya sedang buka kerupuknya ini untuk sedap-sedap. Sepertinya sih ini ayamnya enak, terus kelihatannya sih dari bumbu serundengnya juga cukup menggoda, teman-teman. Dan saya mau ambil potongan daging ayamnya. Nah, ini daging ayamnya nih alhamdulillah bisa kepotong dan dagingnya juga lumayan lembut. Bismillahirrahmanirrahim, mari makan. Rasanya enak ayamnya, dagingnya empuk, terus bumbu laosnya juga wow, sedap banget, rasa rempah-rempahnya kuat banget. Ini yang saya ambil bagian kulitnya, kebetulan kita makan bareng nasinya ya. Sedap banget, teman-teman, ayamnya. Sekarang kita campurkan sama bumbu serundengnya yuk. Tadi sudah sama bumbu serundengnya, sekarang kita campurkan sama sambal. Ini nggak tahu ya, kadang sambal di kereta itu atau kuliner-kuliner di kereta itu sambalnya kadang bisa pedas banget, bisa pas pedasnya. Ya kadang nggak tentu juga sih itu. Yuk, bismillahirrahmanirrahim. Wow, sambalnya enak, teman-teman, gokil. Berani ngerasa, menurut saya ini cocok dikasih nilai 8,5, teman-teman. Ayamnya enak, terus serundengnya mantep, ya, timunnya juga enak, terus yang teman-teman ayamnya juga wow, rasanya gokil. Overall ini rasanya udah mantep banget, gokil. Nah, kereta api Pandalungan ini bentar lagi akan masuk di stasiun Bangil. Dan kalau teman-teman melihat rel yang ada di sana, ini sebelah sini, ini kita bertemu dengan rel yang dari arah Malang, teman-teman. Jadi rel yang kalian lihat ini adalah rel yang datang dari arah Malang menuju ke arah stasiun Bangil. Ya, stasiun Bangil ini juga percabangan ya. Percabangannya ada yang bisa menuju ke Malang, ada yang bisa menuju ke Jember, lanjut sampai Banyuwangi. Saat lagi kita akan tiba di stasiun Bangil. Nah, di jalur 1 itu masuk kereta api apa nih? Tawang Alun bukan ya? Tawang Alun dari Malang tujuan Ketapang. Oh iya bener, kereta api Tawang Alun dari Malang tujuan akhir Ketapang Banyuwangi tiba di jalur 1, teman-teman. Dan setahu saya sih di stasiun Bangil ini
Kereta api Pandalungan juga nanti akan bersilang dengan kereta api Ranggajati dari Cirebon tujuan akhir Jember. Nah, ini dia teman-teman, kereta api Ranggajati dari Cirebon tujuan akhir Jember. Masuk di jalur 2. Oke, ini kereta dari Cirebon ya. Kampung halaman saya. Perjalanan dari kereta api Pandalungan sudah berangsur gelap teman-teman. Jadi kalau dari Jember itu kita dapat porsi perjalanan terangnya itu mulai dari berangkat sampai nanti tiba di Bangil. Kalau kebalikannya sih kalau dari Jakarta ya, itu dia berangkatnya setahu saya malam sih dari Jakarta tuh sekitar jam 8. Itu porsi terangnya ketika kita nyampe Surabaya sampai di Jember teman-teman. Itu bener full terang sih, dan memang perjalanannya kalau yang saya pikir-pikir itu sepertinya lebih seru dari arah yang Jakarta ya, karena setahu saya kereta api Pandalungan dari arah Jakarta itu nanti akan disusul juga oleh beberapa kereta elit ya, seperti kereta api Argo Bromo Anggrek dan juga kereta api Argo Lawu. Dan memang kereta api Pandalungan juga sejak awal kehadirannya memang sudah disetting untuk perjalanan malam ya. Jadi dominan perjalanan malam hari di kereta ini, dan kita bakal dapat perjalanan siang hari itu mungkin hanya beberapa jam ya, sekitar 3 jam atau 4 jam atau ya lama-lamanya 5 jam sih. Tiba di stasiun Sidoarjo pukul 18:13. Yang naik dan yang turun juga lumayan banyak ternyata. Dan yang saya perhatikan sih memang untuk kereta api Pandalungan di rute dari Jember sampai Surabaya nih banyak juga yang naik ya. Berarti pasar penumpangnya ini lumayan bagus juga nih. Oke, kereta api Pandalungan ternyata di stasiun Sidoarjo ini bersilang dengan kereta api apa ini? Oh, penataran sepertinya teman-teman. Penataran dari Surabaya Kota tujuan Blitar via Malang. Sampai jumpa pada perjalanan berikutnya. Persiapan stasiun Surabaya Gubeng. Selamat datang di kota Surabaya. Saat ini perjalanan kereta api Pandalungan sudah tiba di kota Surabaya, tepatnya di stasiun Surabaya Gubeng pukul 18:41 tepat, dan akan diberangkatkan kembali pada pukul 18:46. Umumnya kereta-kereta yang berhenti di stasiun Surabaya Gubeng ini lewat selatan melalui jalur Solo atau Yogyakarta teman-teman. Kereta api Pandalungan ini ketika nyampe di stasiun Surabaya Gubeng dan akan diberangkatkan kembali, itu dia tidak putar loko teman-teman. Lokonya akan bablas, keretanya akan bablas lurus terus ke depan, nanti akan melewati semacam shortcut untuk menuju ke stasiun Surabaya Pasar Turi teman-teman. Dan nanti di stasiun Surabaya Pasar Turi, kereta api Pandalungan ini akan langsung menuju tujuan akhirnya ke stasiun Jakarta Gambir, menyusuri jalur Pantura full.
Pukul 19.00 kereta api Pandalungan sudah tiba di stasiun Surabaya Pasar Turi. Tadi kita sudah menyusuri shortcut dari Surabaya Gubeng menuju stasiun Surabaya Pasar Turi. Berhenti di stasiun ini kurang lebih 5 menit saja untuk naik turun penumpang dan akan diberangkatkan kembali pada pukul 19.05 teman-teman. Setahu saya ya, untuk keberangkatan malam hari dari stasiun Surabaya Pasar Turi menuju Gambir, kereta api Pandalungan ini adalah yang pertama teman-teman. Di belakang kereta api Pandalungan ini setahu saya ada kereta api Sembrani, lalu ada kereta api Argo Bromo Anggrek untuk menuju Gambir. Bisa dilihat ya, penumpang yang naik dari stasiun Surabaya Pasar Turi ini juga ramai banget teman-teman. Yang turun juga ya lumayan sih, dan yang saya perhatikan juga sampai belakang-belakang sana itu masih banyak sekali orang yang berbondong-bondong naik ke dalam kereta api Pandalungan ini teman-teman. Mantap sih, memang seperti yang saya katakan sebelumnya, untuk perjalanan Surabaya Pasar Turi Gambir, kalau dibandingkan dengan kereta api Sembrani dan Argo Bromo Anggrek, kereta api Pandalungan ini jatuhnya lebih murah teman-teman. Jadi wajar kalau orang lebih milih kereta api Pandalungan daripada kereta api Sembrani dan Argo Bromo Anggrek ya. Kelihatan banget ini, banyak banget. Bahkan ini mau berangkat pun, orang-orang masih banyak yang berlarian untuk menuju kereta ini teman-teman. Gokil sih. Sudah diberangkatkan kembali pukul 19.05 dari stasiun Surabaya Pasar Turi. Yang naik banyak banget dan ini kondisi di eksekutif 1 hampir full seat teman-teman. Dan sepertinya untuk hari ini juga full seat ya. Saya keberangkatan hari Jumat ini memang awal dari weekend. Biasanya sih kalau hari-hari weekend tuh ya selalu ramai ya kereta api itu. Yang saya perhatikan sih dari karakteristik penumpang kereta api Pandalungan ini tuh, tipe penumpangnya itu jarang sekali yang full trip. Ini mirip-mirip seperti kereta api Ranggajati ya. Jadi penumpangnya itu tiap segmen rute tuh mengisi terus dan banyak terus yang naik. Contohnya seperti di segmen rute Jember Surabaya, yang saya perhatikan dari berangkat tadi di stasiun Jember itu banyak yang naik teman-teman. Terus ada lagi di segmen Probolinggo Surabaya, karena di situ terdapat tarif khusus 55.000 dari Probolinggo ke Surabaya. Lalu dari stasiun Surabaya Gubeng sendiri yang turun tuh lumayan banyak dan yang naik juga lumayan banyak teman-teman. Ditambah lagi tadi di stasiun Surabaya Pasar Turi yang naik juga bertambah banyak teman-teman, sehingga ini okupansi dari kereta api Pandalungan ini bisa saya katakan bagus banget dan hampir lebih dari 100% teman-teman. Menurut saya sih ini mantep juga sih pasarnya, karena memang selain jamnya enak, harganya juga bisa dibilang bersahabat loh teman-teman. Bayangkan ketika kereta api Sembrani, lalu kereta api Argo Bromo Anggrek, kereta api Bima, kereta api Argo Semeru yang sama-sama memiliki rute Surabaya Gambir, itu harganya sudah kisaran 500-600 atau mahal-mahalnya 700 lah teman-teman. Tapi kereta api Pandalungan ini itu harganya masih kisaran di 545 aja. Ini menjadikannya kereta api yang bisa dibilang favorit banyak orang ya untuk dari Surabaya menuju Gambir, karena harganya memang masih bersahabat banget teman-teman. Dan dari segi armadanya sendiri ini menurut saya sih ini nyaman banget loh teman-teman. Walaupun memang secara armada lebih lawas daripada kereta-kereta Argo Semeru, Sembrani, Argo Bromo Anggrek dan Bima. Ini kenyamanannya tidak diragukan lagi teman-teman. Ini beneran nyaman, keretanya suspensinya empuk, terus guncangannya juga tidak terlalu berasa. Ini kecepatannya saya perkirakan sudah dipacu di kecepatan maksimal 100 km per jam dan ini nyaman loh, gak gemelodakan, gak limbung. Cocok lah ini dijadikan untuk langganan, cocok untuk dijadikan opsi apabila kalian ingin naik kereta eksekutif murah dari Surabaya ke Gambir selain kereta api Sembrani dan Argo Bromo Anggrek. Ini mantap sih. Karena kereta api Pandalungan ini perjalanannya malam hari, jadi kita dibagikan selimut untuk perjalanan malam teman-teman. Selimut ini dibagikan memang khusus untuk penumpang kelas eksekutif apabila perjalanan malam ya. Dan sifatnya selimut ini hanya dipinjamkan saja ya, tidak untuk dibawa pulang. Jadi hanya boleh digunakan saat perjalanan kita selama di dalam kereta. Ketika mau turun, selimutnya ditinggalkan di tempat duduk biar nanti petugas yang merapikan. Dan ini selimutnya belum dibuka aja udah kecium wangi teman-teman. Mantep banget. Dan terakhir kali saya naik kereta eksekutif itu memang selimut di kereta eksekutif ini tidak terlalu tebal, tidak terlalu tipis juga. Tapi kalau untuk penghangat buat tidur di perjalanan malam kereta api sih menurut saya udah cukup sih teman-teman, udah cukup hangat untuk ya sebagai hangat-hangat lah.
Dan yang saya nantikan sebenarnya fasilitas di kereta api eksekutif itu adalah bantal gratisnya teman-teman. Karena setahu saya itu waktu perjalanan sebelum pandemi COVID, di setiap kereta kelas eksekutif, tiap tempat duduknya itu pasti difasilitasi oleh bantal gratis. Sekarang mengingat tiket kereta kelas eksekutif itu harganya udah lumayan mahal sih. Jadi menurut saya bantal udah waktunya kembali menjadi fasilitas dasar di kelas eksekutif ini gitu. Mau perjalanan pagi, siang, sore, malam itu ada bantal. Kapan ya balik lagi bantalnya? Di kereta api Pandalungan juga ternyata ada mode malamnya teman-teman. Seperti ini mode malamnya. Lampu utama yang tengah ini dimatikan dan menyisakan lampu yang ada di kisi-kisi kanan kiri ini. Kisi-kisinya masih cukup terang sih menurut saya teman-teman. Kurang begitu gelap. Makin malam ini AC-nya rasanya makin dingin teman-teman. Ini aja saya mulai pakai jaket karena memang udah berasa dingin sih. Padahal saya udah pakai kaos yang rada tebal. Mungkin nanti untuk tidur juga saya akan pakai selimutnya karena di sini juga suhunya terpantau 22 derajat Celcius. Lumayan dingin teman-teman. Jadi ya siap-siap ini selimut saya pakai. Bicara kereta api Pandalungan, saya juga sempat mendengar beberapa rumor yang mengatakan bahwa kereta ini akan diperpanjang rutenya hingga stasiun Ketapang, Banyuwangi, dan akan menjadikannya kereta pertama yang menghubungkan Jakarta Banyuwangi langsung tanpa transit. Ini sih kalau menurut opini pribadi ya, mending kereta api Pandalungan ini tetap dengan relasi yang seperti ini saja, yaitu Gambir Jember PP. Karena apabila akan diperpanjang menuju Banyuwangi, tentu akan merombak jadwal keseluruhan dari perjalanan kereta ini yang menurut saya sudah dirasa sangat pas untuk banyak orang yang sudah mulai berlangganan kereta ini. Saran dari saya pribadi sih, mending kalau mau mengadakan perjalanan kereta Jakarta Banyuwangi PP, lebih baik meluncurkan kereta baru atau memperpanjang relasi dari kereta yang sudah ada selain KA Pandalungan. Ya, mungkin bisa kereta Belambangan atau kereta-kereta lain yang dirasa pas dan nyaman kelas pelayanannya untuk perjalanan jarak jauh. Oke, selamat pagi teman-teman. Ini keretanya sedang melintas stasiun Cakung. Artinya ini sudah masuk provinsi DKI Jakarta. Bagi kereta api Pandalungan akan tiba dan berhenti di stasiun Jatinegara. Oh, udah mau Jatinegara teman-teman. Bagi Anda memang di perjalanan di stasiun Jatinegara, kami persilakan untuk mempersiapkan diri. Mohon periksa dan teliti kembali barang bawaan Anda. Oke, kereta api Pandalungan sekarang sudah berangkat stasiun Jatinegara dan sesaat lagi akan tiba di stasiun Gambir. Kesimpulannya kereta ini nyaman. Secara guncangan ini tidak terlalu mengguncang banget, suspensinya juga mulus, nyaman buat tidur juga karena kursinya juga lumayan empuk. Dan menurut saya sih ini kereta yang recommended banget buat kalian coba ya untuk perjalanan dari Surabaya menuju Gambir atau dari Jember menuju Gambir. Karena kalau secara hitung-hitungan dari Jember menuju Gambir, apabila kalian menggunakan kereta persambungan yang lain ya, misal dari Jembernya itu menggunakan Probowangi atau Belambangan atau yang lainnya, terus di Surabaya nyambung lagi kereta yang lain gitu, itu jatuhnya kalau menurut saya sama aja atau bahkan lebih mahal dari harga tiketnya Pandalungan teman-teman. Bayangkan saja dari Jember itu harganya bisa paling mahalnya 680, lalu dari Surabayanya paling mahalnya harganya 545.000. Itu menurut saya udah worth it sih, udah cocok banget untuk kereta eksekutif gitu. Dan ini menurut saya kereta eksekutif termurah dari Surabaya menuju Gambir loh teman-teman, di antara yang lainnya seperti kereta api Argo Semeru, Bima, Sebrani, Argo Bromo Anggrek. Ini lebih worth it sih menurut saya. Dan yang saya lihat juga pasar kereta api Pandalungan itu banyak loh teman-teman, dan itu bersegmen ternyata pasarnya. Dari Jember ke Surabaya banyak penumpangnya, dari Probolinggo ke Surabaya apalagi karena memang ada tarif khusus. Lalu dari Surabaya menuju Gambir sendiri ini penuh juga loh teman-teman. Menurut saya sih Pandalungan kereta yang oke sih menurut saya dihadirkan di KPK 2023 ini, karena secara pasar ini bagus banget, penuh terus. Ini kayaknya sih menurut saya cocok ya untuk dijalankan setiap hari, karena setahu saya kereta api Pandalungan itu jalannya nggak tiap hari, hanya dari hari Kamis sampai Senin saja. Selasa Rabu kereta ini libur. Jadi menurut
menurut saya sih cocok sih kalau misalkan kereta api ini jalan tiap hari, karena memang pasarnya sebagus itu loh teman-teman. Intinya kereta api ini worth it untuk perjalanan malam dari Surabaya menuju Gambir ya, dan bisa jadi opsi terbaik kalian juga, opsi yang worth to deal juga untuk kalian naiki apabila ingin perjalanan malam dari Surabaya menuju Gambir selain kereta api Sembrani dan juga kereta api Argo Pro Manggrek, atau selain kereta api Bima teman-teman. Ini keretanya udah melintas langsung di Manggarai. Saya mau siap-siap dulu, kemas-kemas barang-barang saya dulu karena sesaat lagi kereta api Pandalungan akan tiba di stasiun Gambir. Oke, pukul 4:42 kita sudah tiba di stasiun Gambir, disambut oleh lagu kicir-kicir khas Jakarta. Alhamdulillah, perjalanan jauh dari Jember menuju Jakarta sudah tuntas. Total menempuh waktu hampir 14 jam sih, 13 jam 47 menit lah. Awal 3 menit dari jadwal ini teman-teman, mantap. Dan begitu keluar langsung ada Monas di sebelah sana. Gokil. Alhamdulillah perjalanan jauh saya dari Jember menuju Gambir sudah tiba di kota Jakarta teman-teman. Naik kereta api Pandalungan dari Jember sampai stasiun Gambir tanpa transit. So ini menurut saya kereta yang recommended kalian coba, baik itu full trip dari Jember menuju Gambir ataupun dari Surabaya menuju Gambir, karena memang harganya yang menurut saya oke dan worth to deal untuk kalian naiki teman-teman untuk kategori kelas eksekutif ini. Terima kasih yang sudah menonton video ini dan menemani saya dari Jember sampai tiba di Jakarta dengan selamat. Seperti biasa, like, comment, share, dan subscribe channel Dimas Penugraha untuk video-video menarik lainnya. Saya ucapkan selamat pagi dari kota Jakarta di stasiun Gambir. Sampai jumpa di video berikutnya. Ciao, dadah.